sobat belajar semua yang ada di rumah, generasinya hebat Indonesia tentunya. Dan hari ini ketemu lagi dengan aku Kak Rindi. Kita masih akan seru-seruan bareng mengetahui lebih dalam dan lebih detail tentang siapa sih kita di Indonesia dan sebenarnya apa sih peran kita. Dan sebenarnya aku, kamu, dan kalian semua masuk nggak ya ke dalam data-datanya Indonesia? Yuk kita cek bersama-sama, ini dia. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu nih ke sobat belajar semua yang ada di rumah bahwa sekarang di Indonesia ini lagi didominasi oleh si Gen Z ini atau generasi Z. Siapa sih generasi Z ini? Dan kenapa ya kok dia bisa mendominasi di Indonesia? Sebenarnya apa ya yang dilakukan oleh si generasi Z ini? Ini dia data dan faktanya. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, pasti udah nggak asing dong tentang si data kependudukan Indonesia, yang mana di Indonesia sekarang menurut sensus tahun 2020 jumlah penduduknya itu sudah mencapai 270,20 juta jiwa. Wow, banyak banget ya. Dan 270 juta jiwa ini 50%-nya dia ada dan tinggal di Indonesia, di wilayah Pulau Jawa. Dari 270 juta jiwa ini juga yang mendominasi tadi adalah seperti yang ada di kalimat awal, bahwa yang mendominasi ini adalah si generasi Z, yaitu adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. 1997 hingga 2012. Artinya sekarang mereka ini telah menginjak pada usia sekitar 24 hingga 8 tahun. Nah, oleh karena itu, sobat belajar bisa bayangin nggak kalau sekarang Indonesia didominasi oleh usia-usia yang berada di rentang ini, yang mana mereka masuk ke dalam fase anak-anak maupun remaja dari tingkat awal hingga ke tingkat akhir. Karena kalau menurut si BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, remaja adalah mereka yang memiliki usia antara 10 hingga 24 tahun. Inilah remaja. Dan selain didominasi oleh remaja, oleh Gen Z ini, ternyata Indonesia nomor 2-nya ini didominasi oleh kalangan milenial. Ini dia, kalangan milenial menempati angka sebanyak 25,87%. Dan milenial ini siapa sih? Milenial ini merupakan orang Indonesia yang lahir dari tahun 1981 hingga 1997. Nah, jadi kira-kira aku dan kalian semua masuk ke kelompok mana? Kita masuk ke kelompok Gen Z ya, yaitu generasi yang lahir di antara 1997 hingga tahun 2012. Artinya kita masuk dan mendominasi Indonesia. Dan ternyata sobat belajar semua yang ada di rumah, si Gen Z ini dia punya karakter yang khas banget. Sesuai dengan industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi dan juga basis data, para Gen Z ini juga gemar sekali yang namanya dengan teknologi. Bahkan kita secara selaku remaja ini nggak bisa ya jauh-jauh dari yang namanya handphone, ya nggak sih? Tentunya dong. Dan di sini kita banyak memanfaatkan berbagai macam data, baik berupa data digital maupun data manual. Gen Z ini sendiri juga diprediksi pada tahun 2026 mereka akan mendominasi dan mendongkrak pasar retail. Bahkan gak cuma di Indonesia, tetapi juga di dunia. Wow, hebat sekali ya yang dilakukan oleh Gen Z ini. Gen Z ini juga berbeda nih dengan generasi-generasi lainnya. Karena
Si Gen Z ini saat BKKBN melakukan survei, ternyata mayoritas dari Gen Z biasanya mereka memiliki masa depan atau memilih masa depan yang cerah ataupun dengan karir yang sukses berdasarkan dengan teknologi maupun basis data. Nah, di sini juga sesuai dengan yang ada di zaman sekarang ini, yang mana kalau teknologi berpadu dengan Gen Z dilengkapi dengan teknologi akan dapat memaksimalkan data-data yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Ngomong-ngomong tentang data, hari ini kita masih akan membicarakan tentang data dan juga si kependudukan termasuk pada Gen Z ini. Nah, ada apa ya? So, jangan kemana-mana ya Sobat Belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, baiklah Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Kalau tadi kita udah ngomongin si Gen Z nih yang demen banget dan juga kecanduan sama teknologi, sekarang kita akan kembali ke masa lalu di mana adanya pengolahan dan juga analis data ini masih menggunakan cara-cara manual. Wow, seperti apa ya? Seperti ini prosesnya. Tapi sebelumnya kita pelajarin dulu yuk, sebenarnya data itu apa sih? Ini dia, bahwa data ini merupakan sebuah sekumpulan atau sebuah akumulasi dari berbagai macam fakta yang dapat memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan atau kejadian ataupun fenomena. Jadi beberapa kumpulan fakta-fakta yang menarik, baik itu berupa angka, berupa gambar, berupa tulisan, berupa grafik, ataupun berupa peta, ini merupakan data-data yang dapat kita cari dan dapat kita lihat. Ternyata fenomena atau gambaran sebuah kejadian itu atau keadaan seperti apa. Nah, ini adalah sebuah data. Lalu bagaimana dengan data kependudukan? Kalau kita lihat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Poin 9 tentunya mengenai kependudukan di masyarakat Republik Indonesia, dinyatakan bahwa data kependudukan ini merupakan data dari perseorangan maupun data agregat ataupun data kumpulan berupa seperti data kelahiran, kematian, tempat tanggal lahir, pendidikan, penghasilan, dan lain sebagainya yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Jadi pendaftaran maupun pencatatan sipil di penduduk ini bisa berupa apa saja, macam-macam jenisnya Sobat Belajar. Ada yang kita sebut dengan istilah survei. Ada juga yang kita sebut dengan istilah yang namanya registrasi. Dan juga ada yang kita sebut dengan istilah sensus. Yang tentunya antara survei, registrasi, dan sensus ini berbeda karakternya. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar. Ini dia mengenai si data kependudukan. Yang kemudian, si data kependudukan ini juga merupakan salah satu bahan untuk pemrosesan pembangunan keluarga. Untuk apa sih tujuannya? Untuk apa adanya data ini? Untuk mewujudkan penduduk, baik itu keluarga, baik itu perseorangan, yang tumbuh dengan lebih seimbang serta lebih berkualitas dari seluruh aspek. Jadi nggak hanya penduduk yang berpenghasilan tinggi saja, nggak hanya penduduk yang berpenghasilan tengah saja ataupun merendah saja yang mendapatkan kualitas atau mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi seluruhnya itu mampu, sehingga adanya pengelolaan kependudukan dan juga pembangunan keluarga ini ditujukan untuk dapat mengambil peraturan, kebijakan, keputusan yang tepat untuk dapat diterapkan di masyarakat di segala aspek kehidupan. Pendidikan, berkeluarga, mengakses sebuah layanan teknologi, dan lain sebagainya. Ini layak sekali untuk dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat.
Nah, kemudian sobat belajar, penduduk ini juga erat banget nih kaitannya dengan yang namanya pembangunan berkelanjutan atau kita sebut dengan istilah sustainable development. Di sini kalau kita lihat, data kependudukan ini yang dilihat dari pembangunan sosial maupun pengelolaan lingkungan hidup ini dapat menjadi satu kesatuan yang kokoh untuk dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan sistem yang berkelanjutan. Sehingga data-data ini harus sekali mendapatkan perhatian kita bersama untuk dapat dijadikan satu. Nah, lalu di sini data kependudukan yang digunakan untuk pembangunan sosial ini juga berupa data-data apa saja? Seperti ada data kependidikan, data usia, kemudian juga data penghasilan, dan juga data dalam satu keluarga itu ada berapa orang yang produktif dengan penghasilan berapa dan dengan jumlah pendapatan seberapa. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Di bidang pengelolaan lingkungan hidup ini, kependudukan juga sangat berperan. Kenapa? Karena penduduk ini langsung tinggal di tempat tersebut dan langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga penting sekali untuk kita bersama mengetahui bagaimana sih penduduk ini dapat mengelola lingkungan hidup. Dan apakah luas wilayah di wilayah tersebut dapat untuk menampung si penduduk yang berada di jumlah segitu. Misalkan apa? Misalkan sebuah wilayah ini memiliki luas wilayah sejumlah 100 hektar. Wilayah 100 hektar ini harus menampung 1 juta penduduk. Nah, apakah cukup wilayah 100 hektar untuk menampung 1 juta penduduk? Dan bagaimana dampaknya? Ternyata cukup di antara 100 hektar untuk menampung 1 juta penduduk. Artinya, satu penduduk ini dapat memperoleh wilayah yang cukup luas untuk tempat dia tinggal sehingga dia tidak memerlukan atau dia tidak sampai merusak lingkungan yang berlebih. Sehingga tidak terjadi juga yang namanya kepadatan penduduk sehingga juga dapat merusak yang namanya lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan sosial, pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat menciptakan perekonomian yang baik untuk mewujudkan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Seperti apakah pembangunan perekonomian yang berkelanjutan? Pembangunan perekonomian yang berkelanjutan ini adalah pembangunan perekonomian yang dapat atau memperhatikan ke masa depan. Jadi di masa depan ini anak cucu kita ini akan diberikan perekonomian yang seperti apa? Apakah hasil sumber daya alam ini akan dihabiskan saat ini saja atau dapat kita berlanjutkan sampai ke masa depan? Ini yang perlu diperhatikan dalam aspek pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pada informasi kependudukan ini juga membantu dalam hal perencanaan. Perencanaan apa saja? Yang pertama adalah perencanaan pendidikan. Di sini perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan kita lihat dari aspek apa? Dari aspek tingkat pendidikan penduduk. Sekarang tingkat pendidikan penduduk itu mayoritas berapa ya? Ternyata mayoritas masyarakat Indonesia ini telah mengalami pendidikan minimal ini dengan rata-rata 12,4 tahun. Artinya, setiap atau satu masyarakat Indonesia ini menempuh pendidikan sebanyak 12,4 tahun rata-ratanya. Berarti kira-kira kita lulusan SMA lah ya. Nah, kalau kita mayoritas masyarakatnya merupakan lulusan SMA, yang harus ditingkatkan ini dari segi apa saja. Oleh karena itu, data kependudukan ini juga penting untuk mempengaruhi kualitas penduduk. Kemudian yang kedua adalah perpajakan. Gak heran lagi ya bahwa banyak sekali negara-negara yang menerapkan tentang perpajakan. Data kependudukan ini juga dapat membantu bagaimana sih dan apa saja yang dapat kita tarik melalui pajak dan sektor pajak tersebut dapat kita terapkan kepada kebijakan yang seperti apa? Apakah pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur jalanan, atau untuk mengembangkan kegiatan sosial lainnya seperti meningkatkan pendidikan bagi masyarakat atau memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat. Ini juga diambil dari sektor pajak. Kemudian yang ketiga adalah dari kesejahteraan. Di sini kesejahteraan.
Sehingga saat kita mengetahui langkah apa sih yang tepat untuk menyusun dan juga untuk membantu kesejahteraan masyarakat, dapat diambil dari data kependudukan berupa data dari penghasilan. Berapa sih rata-rata penghasilan dari masyarakat Indonesia? Kemudian bagaimanakah tingkat kesejahteraannya? Satu rumah ini berisi berapa orang? Dan apakah tingkat kesehatannya ini cukup baik? Ini yang dilihat dari tingkat kesejahteraan. Kemudian adalah dari pertanian. Kalau dari pertanian biasanya yang ditanyakan adalah apakah memiliki sawah ataukah memiliki penghasilan lainnya. Ini untuk memperhatikan pada aspek pertanian. Kemudian selanjutnya aspek yang kelima adalah pembuatan jalan-jalan atau bidang-bidang lainnya. Ini juga penting. Kemudian yang keenam adalah perencanaan produksi dan juga pemasaran. Yang mana perencanaan produksi dan pemasaran ini juga erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya, otomatis kita dapat selalu meningkatkan jumlah produktivitas dan juga pemasarannya akan semakin lancar apabila diiringi dengan pendapatan masyarakat yang tinggi. Dan ternyata data-data ini semua di Indonesia sayangnya masih banyak menggunakan data-data manual. Dan kenapa sih masih banyak data-data yang menggunakan data manual? Karena salah satunya adalah faktor dari sumber daya manusia dan juga dari faktor lainnya. Sumber daya manusia di Indonesia masih cukup rendah sehingga penggunaan data-datanya masih menggunakan data manual yang dikombin atau dikombinasi dengan bantuan komputer. Salah satunya adalah di sini ada banyak sekali tumpukan buku yang akan datanya dimasukkan ke dalam komputer kemudian akan kita print lagi. Nah, ini memerlukan data ataupun perlakuan yang berkali-kali lipat ya Sobat Belajar, dan bahkan ini rawan sekali untuk terjadi yang namanya kesalahan. Lalu seperti apa sih untuk memperoleh dan juga mengelola data-data manual ini? Saat untuk memperoleh ataupun mengelola data-data manual ini, para petugas ini biasanya yang pertama mereka akan melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan data yang ada. Nah, data yang ada ini dikumpulkan dari mana? Bukan dari sistem Sobat Belajar, tetapi dari data-data lainnya, yaitu seperti akte yang telah terdaftar, ataupun yang dilakukan oleh pemerintah sekitar dengan cara mendatangi masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga sistemnya masih dilakukan secara manual oleh perorangan, bukan oleh sistem maupun teknologi. Dan inilah contohnya. Di sini adalah orang-orang dengan menggunakan berbagai macam peralatan untuk mengoleksi data-data kependudukan. Satu orang harus mendatangi orang lain, harus mendatangi barang satunya dan mengumpulkan menjadi satu, kemudian dia akan mengakumulasi datanya dalam sebuah aplikasi atau mungkin dalam sebuah komputer. Biasanya mereka akan menggunakan berupa Excel. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh dan mengelola data manual, biasanya petugas melakukan pengolahan data penduduk yang sudah terkumpul. Dan pengolahannya kalau data-data manual yang ini biasanya menggunakan yang namanya tally sheet atau turus yang kita kenal dengan istilah turus. Atau kalau yang lebih modern sedikit biasanya akan menggunakan dengan bantuan Excel. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, di sini itu aku contohkan, diasumsikan bahwa para pemilih pada pemilu gubernur di suatu tempat hanya akan memilih 3 pasangan calon, yaitu AB nomor 1, CD nomor 2, EF nomor 3, dan jika hasil suara yang masuk sebanyak 50 orang, maka dapat dituliskan sebagai berikut, yang mana angka menunjukkan nomor partainya. Nah, di sini partai ke-1 ada 16 suara, partai kedua ada 20 suara, dan juga partai ketiga ini ada 14 suara. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengelolaan data secara manual Sobat Belajar. Nah, kemudian yang ketiga, petugas melakukan pengecekan data. Pengecekan data juga biasanya dilakukan secara manual dengan melihat catatan yang ada atau dengan mendatangi kembali kepada masyarakat dan kemudian memasukkan lagi datanya ke dalam komputer. Ini tentunya memerlukan pengurasan tenaga yang cukup besar ya. Dan selanjutnya adalah untuk ini petugas kemudian mencetak data kependudukan untuk dijadikan sebagai pembukuan. Nah, ini juga lagi-lagi masih memerlukan kerja keras yang cukup banyak oleh para petugas pencatat data.
Yang mana kalau data-data manual ini biasanya dicatat dalam buku, dalam kertas, yang sehingga ini memerlukan waktu yang cukup lama dan juga penanganan yang cukup menggunakan keefektivitasan yang kurang. Lalu seperti apa sih kelemahan-kelemahan yang terjadi pada saat kita menggunakan data-data manual? Yang pertama, yaitu pengolahan data ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan cukup lama karena kita masih menggunakan data manual, jadi tidak dapat terkumpul oleh database sehingga kita harus menuliskannya seluruhnya secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses data-data sehingga bisa menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua, membutuhkan lebih banyak tenaga. Tentu saja ya, karena dilakukannya secara manual sehingga harus banyak tenaga yang terlibat dan juga otomatis di sini biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Kemudian yang ketiga, masih kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena sering terjadi kekeliruan dalam memasukkan data-data kependudukan ke dalam Excel atau ke dalam suatu aplikasinya. Jadi, karena kita menggunakan penghitungan secara manual, otomatis saat manusia atau saat petugasnya tidak terkonsentrasi, data-data yang dimasukkan ini akan menjadi salah kaprah. Kemudian yang keempat, yaitu dengan menyimpan data yang tidak aman, apalagi kalau menyimpan datanya dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini pasti terjadi ya Sobat Belajar. Nah, kalau kita menyimpan data yang banyak dalam waktu yang cukup lama, bisa terjadi yang namanya kehilangan data, kebakaran, atau bahkan data-datanya ini rusak oleh berbagai macam organisme seperti hewan-hewan pengerat dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita simpan secara manual, tidak melalui komputer misalkan atau data-data digital lainnya, ini datanya menjadi tidak aman dan juga dapat merusak barang atau data tersebut sehingga informasinya tidak dapat kita dapatkan dengan maksimal. Wah, sayang banget ya Sobat Belajar kalau sampai data-data ini yang telah kita dapatkan dengan bersusah payah ternyata tidak dapat kita kelola dengan maksimal karena keterbatasan kita. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang membuat kenapa sih kita masih sering sekali menggunakan data-data manual terutama di Indonesia? Salah satu faktornya adalah karena biayanya yang cukup mahal. Biaya yang mahal ini untuk apa? Untuk membeli perangkatnya Sobat Belajar. Atau mungkin selain membeli perangkatnya, kalau kita akan menggunakan aplikasi sebagai salah satu contoh data digital, aplikasinya yang cukup mahal untuk mengelola sebuah wilayah. Nah, kemudian selain biayanya mahal adalah usernya Sobat Belajar. User atau pengguna atau petugasnya atau sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di Indonesia dirasa belum seluruhnya secara merata tersebar di Indonesia memiliki kualitas yang sama sehingga tidak seluruh wilayah di Indonesia menggunakan data digital, tapi hampir masih banyak di Indonesia yang menggunakan data-data manual. Nah, namun antara data manual dan juga data digital ini harus saling tersinkron Sobat Belajar. Supaya apa? Supaya harus bisa menguatkan data dari satu dengan yang lainnya. Dan salah satu kelemahan yang lain dari keempat ini adalah bahwa ketika data-data digital, data-data manual maksud saya di sini, dia tidak bisa digunakan menjadi database Sobat Belajar. Sehingga sulit sekali untuk mengambil kebijakan yang tepat dan membutuhkan waktu yang cukup lama tentunya. Baiklah Sobat Belajar, tadi kita udah membahas banyak sekali ya mengenai berbagai macam jenis dan juga pengelolaan dari data-data kependudukan secara manual. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa soal mengenai bagaimana sih pengelolaan dan juga jenis dari data kependudukan secara manual. Soal yang pertama yaitu sebagai berikut. Data yang diperoleh dari sumber resmi seperti instansi atau juga bisa jadi pemerintah atau bisa jadi juga dari non-pemerintah maupun perorangan, ini dinamakan dengan data apa ya? Apakah A, data primer, atau B, data sekunder, atau C, data inti, atau D, data cadangan, atau E yaitu data lembaga.
Nah, jadi menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, data apakah yang dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti instansi pemerintahan atau lembaga lainnya, baik itu perorangan maupun berkelompok? Nah, jadi silahkan dijawab oleh sobat belajar. Seperti biasa, aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Kalau sudah siap, akan aku hitung ya. Sudah siapkah? Wah, sudah serupanya. Aku akan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya sobat belajar. Nah, karena sudah, berikut adalah jawaban yang betul, yaitu adalah data sekunder. Yang mana data sekunder ini merupakan data yang didapat atau diperoleh dari instansi maupun dari pemerintah dan lain sebagainya yang biasanya bersifat tertulis, seperti ada jurnal penelitian atau data dari BPS atau data dari kementerian dan lain sebagainya. Bedanya dengan data primer itu apa? Data primer adalah data yang langsung atau didapatkan secara langsung melalui observasi lapangan, baik itu melalui wawancara, penyebaran angket, maupun melalui eksperimen dan juga studi lapangan. Dan selanjutnya yaitu soal yang nomor 2. Soal nomor 2 kembali akan aku bacakan, yaitu mengenai penggunaan data manual masih banyak digunakan di Indonesia, terutama pada wilayah yang seperti apa? Apakah A, wilayah desa, atau B, wilayah kota, atau C, wilayah nodal, atau D, wilayah pinggiran kota, atau yang E, yaitu wilayah slum area. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya sobat belajar? Aku yakin kalau ini pasti jawabannya sobat belajar semua yang ada di rumah betul, karena soalnya sangat mudah. Jadi silahkan dijawab oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Seperti biasa, aku beri waktu 5 detik saja untuk kalian menjawab. Sudah siap belum? Sudah ya? Kalau sudah, aku akan hitung dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah di-lock jawabannya? Kalau sudah, ini dia yang betul, yaitu di desa. Jadi, sobat belajar semua yang ada di rumah, penggunaan data-data ataupun pengelolaan data-data secara manual ini biasanya masih banyak sekali digunakan di Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor selain dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusianya, yaitu adalah dari teknologi itu sendiri, yang mana biasanya belum dapat mencakup wilayah-wilayah di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti faktor geografi ataupun keadaan alam ataupun faktor dari jaringan internet itu sendiri. Dan juga yang ketiga adalah faktor biaya. Nah, oleh karena itu masih banyak sekali desa di Indonesia yang masih menggunakan data-data manual. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai materi bagaimana sih pengelolaan dan juga pengumpulan data-data secara manual. Nah, di sini adalah tugas kita bersama untuk meratakan teknologi yang ada di Indonesia sehingga pengelolaan data bisa menggunakan database yang betul dan juga sesuai. Dan oleh karena itu sobat belajar, yuk rajin belajar, dan apalagi karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.